Selamat datang dalam Kata Seiman Frater Teologi. Silakan duduk, Mas. Apa yang ingin kamu ceritakan, Mas? Romo, saya Reno. Saya besok akan dibaptis. Tetapi ada yang mengganjal dalam diri saya. Apa itu? Sebenarnya, alasan saya untuk masuk Katolik itu untuk menikahi pacar saya. Saya sangat cinta kepadanya dan ingin memperjuangkan cinta saya. Tetapi saya belum begitu memahami kenapa Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan. Baik, Reno. Selama 1 tahun masa katekumenat ini, apakah Reno berusaha untuk menerima atau menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Tidak, Romo, saya tidak menolaknya. Tetapi saya belum memahaminya saja. Apakah dengan sikap saya yang belum siap ini, saya masih bisa dibaptis? Apakah dengan saya yang belum terlalu percaya pada Yesus Kristus, baptisan saya akan menjadi sah? Saudara-saudari yang terkasih, melihat kasus tadi, bagaimana tanggapan kita? Dia boleh dibaptis atau tidak? Jika dibaptis, apakah baptisannya sah ya? Daripada bingung menjawabnya, mari kita dengarkan jawaban dari para frater teologi kita. Mari kita pahami terlebih dahulu apa itu sakramen baptis. Sakramen baptis dalam hukum kanonik adalah pintu bagi sakramen-sakramen lain yang perlu untuk keselamatan. Entah diterima secara nyata atau sekurang-kurangnya dalam kerinduan. Dengannya manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, serta digabungkan dengan gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh materai yang tak terhapuskan. Sakramen secara umum bekerja pada tindakan itu sendiri, tetapi buah rahmatnya tergantung pada intensi dan disposisi batin penerima. Melihat kasus yang telah ada tadi, kita akan melihatnya dalam intensi penerima. Baptisan yang akan diterima Reno adalah baptisan dewasa. Baptisan dewasa diperlukan iman dan disposisi batin yang layak, yaitu pertobatan dan keinginan sungguh untuk bersatu dengan Kristus. Jadi, kalau seseorang datang kepada iman tanpa pertobatan, tanpa iman, atau dengan sikap menolak rahmat, sakramen tetap sah, tetapi tidak berbuah dalam dirinya. Kitab Hukum Kanonik dalam Kanon 865 menetapkan syarat baptis bagi orang dewasa dengan harus yang pertama menyatakan kehendak untuk dibaptis, kedua diberi pengajaran iman yang cukup, ketiga diuji dalam kehidupan Kristiani melalui masa katekumenat, dan keempat menunjukkan penyesalan atas dosa. Melihat kasus Reno, secara yuridis kita bisa mengatakan bahwa dia belum siap untuk menerima sakramen baptis. Pertama, Reno tidak memiliki intensi yang murni untuk dibaptis. Kedua, dia belum beriman kepada Kristus dan mengakuinya sebagai Allah. Ketiga, menerima baptis hanya merupakan sarana yang membuka jalan bagi Reno untuk mencapai tujuan sejatinya, yakni menikah dengan kekasihnya dan disetujui oleh orang tua. Dalam konteks ini, Reno tidak memiliki intensi yang murni untuk bersatu dengan Kristus dalam pembaptisan. Secara teologis,
Reno dapat dikategorikan sebagai orang yang belum layak menerima sakramen. Gereja tidak menolak Reno untuk menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Tetapi lebih dari memberinya kesempatan untuk berbenah diri sembari dalam proses untuk lebih menghayati imannya kepada Kristus. Maka sebagai pelayan pastoral, kami merekomendasikan Reno untuk menunda baptisannya sampai ia sungguh-sungguh benar-benar siap dengan intensi yang sungguh-sungguh murni untuk menjawab panggilan dan kasih Allah. Jika ia ingin menikahi pacarnya, ia tetap dengan pernikahan beda agama. Lalu setelah dia sudah mengimani Kristus serta ingin dibaptis, maka baptis bisa diberikan kepadanya. Begitulah saudara terkasih, apabila kita mendapatkan pertanyaan serupa atau menjumpai kasus secara langsung demikian, kita umat beriman dapat mengambil sikap lebih tepat. Sampai jumpa dalam katekese Iman Frater Teologi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Until you're feeling like yourself again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in.